Dia mengelompokkan ke 5 juga, ya, ke dalam 5 item. Yang pertama ada sender, ya, sender di sini pengirim, termasuk di sana perangkat transmitternya. Ya. Kemudian ada receiver di sini penerima, termasuk adalah perangkat penerima dan perangkat yang menerima datanya, tujuannya. Ada medium, ya, ini untuk mentransmisikan baik kabel atau udara. Ada message-nya, ya, pesan yang dikirimkannya, bentuknya bisa apapun, bisa suara, bisa teks, bisa video, dan ya ada protokol yang terakhir. Protokol itu adalah mekanisme atau rule atau program yang mengatur komunikasi ini bisa terjadi. Kalau tidak ada protokol, ya tidak bisa komunikasi itu terjadi. Ya. Misalkan untuk pengiriman data ada TCP, ada UDP. Untuk kemudian mengatur mekanisme networking, routing, itu ada protokol IP. Untuk membuka halaman web, itu ada HTTP. Ada semua diatur, ya, ada protokolnya. Kalau tidak mengacu ke protokol yang sudah distandarisasi, maka tidak akan terjadi komunikasi data. Nah, ini kita skip contohnya model pengiriman email, ya. Itu juga kemudian komunikasi data. Nah, kemudian sinyal tadi, sinyal yang data yang dikirim itu bentuknya pasti sinyal. Sinyal itu bisa digambarkan dalam representasi waktu, bisa juga dalam representasi frekuensi. Nah, dalam konsep time domain atau domain waktu, maka kita mengenal adanya sinyal kontinu, sinyal diskrit. Nah, sinyal kontinu, sinyal diskrit ini perbandingannya. Jadi kalau diskrit memang terbatas, ya, di sampling, ya, dari sisi waktu. Kemudian kalau continuous itu continue, ada untuk setiap waktu nilainya itu. Jadi kalau diskrit tidak setiap waktu ada nilai, jadi di sampling. Konsep time domain, ada periode. Dalam konsep time domain ada periode, ada frekuensi, ada amplitudo. Itu nilai-nilai yang harus kita pahami, ya, hubungan satu dengan yang lain. Di dalam komunikasi data umumnya menggunakan sinyal analog periodik, ya, dan sinyal digital yang aperiodik dalam komunikasi data itu. Nah, ini sinyal analog itu yang paling mudah contohnya adalah sinyal sinus. Ya, rumusnya adalah persamaan gelombangnya adalah A sin 2 VFT plus fasa. 2 VF itu adalah frekuensi sudut, 2 VF. Dan F itu frekuensi gelombangnya sendiri. Kemudian V itu fasa, itu posisi relatif gelombang terhadap titik nol. Posisi relatif gelombang terhadap titik nol. Mudah-mudahan sudah disimak di video sebelumnya penjelasan. Nah, ini gelombang sinus yang standar, itu amplitudo, menunjukkan nilai tertinggi puncak. Kemudian ada frekuensi dan periode, ini saling berkebalikan. Frekuensi itu banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu, dalam 1 detik. Karena ini 1 detik sampai sini, dan itu ada 6 gelombang, maka frekuensinya 6. Sementara T-nya, periodenya berarti 1/6, kebalikan dari frekuensi. Nah, ini beberapa sinyal dengan amplitude, frekuensi, dan fasa yang berbeda. Nah, fasa yang ini sama, ya, ini yang 3 ini sama fasanya, ya, itu 0. Tapi yang ini berbeda, ya. Lihat posisi relatif dia terhadap titik nolnya tidak dimulai dari sisi 0, dia bergeser, ya, digeser ke kiri. Nah, itulah fasa. Seberapa jauh dia digeser, itulah fasanya. Kalau digesernya V, berarti fasanya V. Kalau digesernya 2V, maka fasanya 2V. Digesernya 1/4 V, maka fasanya 1/4 V. Seperti itu. Nah, ini mah konversi aja, ya. Konversi nilai-nilai frekuensi dan periode. Ini hitung-hitungan, mudah-mudahan sudah disimak di video. Ini hitung-hitungan frekuensi dan periode saja, ya. Cukup sederhana kok itu. Nah, kemudian frekuensi adalah rate of change, ya, yaitu laju perubahan terhadap waktu. Jika perubahannya itu rapat sekali, ya, sering sekali, maka disebut itu artinya frekuensinya tinggi. Tapi kalau dia berubahnya sangat perlahan, itu frekuensinya rendah. Dan ada juga yang dia tidak pernah berubah,
does not change at all. Jadi tidak pernah berubah. Jadi kalau misalkan sinyal teh lurus aja, tidak pernah berubah, konstan di situ, konstan. Ini kata kuncinya ini, konstan. Jadi kalau ada persamaan dengan mengandung nilai konstan, kalau tadi kan S itu adalah A sin 2VFT plus, atau bisa juga direpresentasikan dalam bentuk cos. A sin atau A cos. Nah, kemudian ada tambahan, misalkan 2 ditambah A sin ini yang di atas. Nah, 2 ini mengandung konstanta, berarti dia mengandung frekuensi 0. Kalau konstan, berarti dia frekuensinya 0. Dan kalau ada persamaan gelombang mengandung konstanta, berarti dia mengandung sinyal dengan frekuensi 0. Gitu. Karena sinyal analog itu hakikatnya bisa diurai menjadi terdiri dari beberapa sinyal lain, gitu ya, yang mengikuti aturan Fourier. Kemarin sudah dijelaskan di video. Kemudian fasa, ini posisi relatif, nah ini seperti ini, gesernya berapa. Itu hitung-hitungan fasa bisa disimak lagi di sini ya, contoh-contohnya. Kemudian kalau frekuensi domain, konsep domain frekuensi itu menggambarkan sinyal dalam domain frekuensi. Kalau tadi dalam domain waktu, ininya T, ininya amplitudo. Kalau domain frekuensi, ininya amplitudo. Karena ininya frekuensi, maka sinyal itu harus diurai dulu. Sebetulnya sinyal itu bisa diurai mengikuti aturan Fourier. Ya, aturan Fourier itu nanti ada 1 per misalkan sinyal asli ditambah 1/3 sin 2V kali 3F T. Ini ada 3F-nya. Ditambah 1/5 kali sin 2V 5F T. Ditambah 1/7 dan seterusnya. Jadi nanti ada frekuensi yang F, frekuensi dasarnya, ya, sin 2VF T. Nanti ada frekuensi 3F, 5F, 7F, dan seterusnya, tergantung seberapa jauh kita menguraikan sinyal itu. Maka nanti, ya, pasti di frekuensi yang F, frekuensi dasar, dia akan mempunyai energi paling tinggi. Nah, tegangannya paling tinggi. Terus ke sana menurun. Nah, di F, ini di 3F, amplitudenya berapa, di 5F, amplitudenya berapa, di 7F berapa. Di frekuensinya seperti itu. Maka kita kenal dari sini yang namanya spektrum frekuensi. Nah, ini ilustrasi bahwa sinyal kotak ini sebetulnya, ya, sinyal kotak itu adalah perpaduan dari harmonik beberapa sinyal dengan mengikuti kaidah Fourier. Ini yang frekuensinya F, ini 3F, nanti kalau ditambah lagi 5F, ini semakin rapat gitu. Yang di bawah ini jadinya begini. Nah, semakin rapat makin jadi gelombang kotak. Itu. Nah, frekuensi yang F disebut frekuensi fundamental. Sebentar ya. Kopi Oke, kita lanjutkan ya. Masih kedengaran? Masih, Pak. Yang lain simak ya. Jadi F itu adalah frekuensi fundamentalnya, dan nanti frekuensi berikutnya itu mengacu ke kaidah Fourier. Nanti ada 3F, 5F, dan seterusnya. Ini kita masih mereview yang kemarin sedikit. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini spektrum frekuensinya ini. Ini di F, ini di 3F, dan seterusnya. Tapi kalau digambarkan, sebetulnya ya begini, yang bawah. Energinya sebetulnya terkumpul di frekuensi yang fundamental. Makin ke sana energinya makin kecil, walaupun berkontribusi. Nah,
Tadi kalau ada konstanta dalam persamaan gelombang sinyal, maka itu adalah yang disebut dengan komponen DC. Jadi kalau kita sering dengar sinyal DC dan sebagainya, itu sinyal dengan frekuensi 0 artinya ya, tolong digarisbawahi ini. Nah, harus tahu konsepnya. Jadi kalau disebut sinyal DC, maka itu sinyalnya frekuensinya 0. Arus DC itu frekuensinya 0. Sinyal DC adalah komponen sinyal dengan frekuensi 0. Jadi pada saat frekuensi 0, nih yang gambar bawah, ini frekuensinya kan 0 nih, F-nya. Ya dia punya nilai berapa? 1. Berarti nanti persamaan sinyalnya ada plus satunya. A sin 2V F T dan bla 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 gitu ya. Ada nanti ada lagi 2V 3FT dan seterusnya karena ini ada beberapa. Ada di frekuensi F, di 3F. Ya, yang ini. Tapi ada lagi nanti di luar sin itu ada plus 1. 1 ini bisa ditaruh di depan kadang-kadang. 1 plus A sin dan seterusnya. Atau di belakang. Nah, kalau ada konstanta, berarti ada gambar nih di frekuensi 0 ini berapa. Kalau 1 ya biasanya 1. Kalau ini amplitudenya 1, berarti dia plusnya 1. Itu komponen D. Ya, kita lanjutkan lagi. Sinyal analog itu ya lebih baik dan terbaik direpresentasikan dalam domain frekuensi. Lebih mudah mengolah sinyal itu dalam domain frekuensi, sederhana, dibanding dalam domain waktu. Nah, kalau dalam domain frekuensi kan gambarnya cuma gini aja, klik aja 1. Ya, kenapa digambarnya di frekuensi 0? Ya karena ini komponennya hanya DC saja. Ini frekuensinya 0. Ini gambar yang kiri. Ini perubahannya. Kita skip ini, silakan Anda baca lagi yang di video sebelumnya. Nah, jadi ini sebetulnya bisa diurai, ini tuh perpaduan dari banyak gelombang. Ini yang menggunakan cukup banyak sampai 13F dan seterusnya. Yang bawah itu cuma 3 harmonik disebutnya itu. Yang atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 harmonik. Nah, kemudian ada bandwidth. Bandwidth itu dalam buku ini kita bahas, bandwidth adalah kalau dilihat dari spektrum itu frekuensi tertinggi dikurangi yang terendah. Nah, frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi terendah. Inilah bandwidth, lebar pita. Bandwidth itu kita bisa bicara bandwidth data, bisa bicara bandwidth kanal. Walaupun bandwidthnya sama, tapi rentangnya berbeda, belum tentu sebuah data itu disalurkan melalui kanal tertentu, tergantung masuk nggak di rentang itu. Seperti contoh yang sudah saya bahas di video. Mana contohnya ya? Nah, yang ini ya sama bandwidthnya 1000, ya, bandwidth datanya 1000, bandwidth kanalnya juga 1000, tapi tidak bisa dilewatkan. Kenapa? Karena rentangnya berbeda. Data itu ada di sekian, 1000 sampai 2000, tapi kanalnya bekerja di 3000 sampai 4000. Ya nggak bisa dilewatkan. Maka kesimpulannya the signal is totally lost. Oke, ini tentang interval bit ya, lamanya waktu yang beruntung bit dan seterusnya. Kita akan lanjut sekarang ke materi selanjutnya. The bitrate and the bandwidth are proportional to each other. Bitrate dan bandwidth itu saling proporsional. Kalau bitrate naik, bandwidth juga naik. Bandwidthnya naik, bitrate pasti naik. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Itu review yang kemarin ya, singkat saja. Ini juga beberapa yang akan saya skip dan singkat. Dalam proses transmisi itu ada digital. Nah, dalam proses transmisi itu kita perlu filter. Ada low pass filter dan band pass filter yang digunakan. Kapan digunakan low pass, kapan band pass? Ini adalah low pass. Jadi frekuensi yang rendah ini yang di filter. Kalau ini band pass. Ini yang frekuensi yang filter yang tengah. Kanal yang melewatkan rentang tertentu saja, yang lainnya tidak. Nah, bandwidth analog dari sebuah medium itu direpresentasikan dengan Hz, bandwidth analog. So, digital bandwidth itu dalam BPS, bit per detik. Sama satuannya dengan bitrate. Nah, ini dia peruntukan. Transmisi digital itu membutuhkan low pass channel. Kanal low pass atau low pass filter. Artinya transmisi digital itu dia membutuhkan filter yang low pass. Jadi yang melewatkan frekuensi yang di bawah saja. Tapi kalau transmisi analog itu menggunakan band pass channel.
Menggunakan kanal bandpass atau yang dilewatkannya yang di pita tertentu saja, rentang tertentu. Nah, sekarang kita lihat cara mengirimkan data. Ada serial, ada paralel. Kalau serial sering kita dengar namanya kabel serial menggunakan protokol RS232 yang sekarang nyaris nggak ada ya, nyaris nggak digunakan. Walaupun teknologi ini masih di beberapa perangkat masih ada. Ada juga yang paralel. Serial itu gimana? Serial itu bitnya dikirim satu persatu. Serial. Kalau paralel bisa 88, bisa 1616 tergantung kanalnya, tergantung perangkatnya. Sistem bus datanya seperti apa. Kalau 88 berarti ke bawah gitu, 1011 dan itu dikirim bareng kelompok 8 seperti mentransfer data ke printer. Kalau zaman dulu kabelnya tipe paralel. Itu serial dan paralel kurang lebih seperti itulah. Nah, ini contoh transmisi serial seperti ini tuh. Jadi bit itu dikirim satu-satu ya, dari DTE ke DCE ya. Seperti pengiriman email yang dibahas sebelumnya. Kalau pengiriman paralel kayak gini, kirim paralel menggunakan bus data kabel yang model-model seperti ini. Nah, sekarang kan model yang komunikasi dekat di sini itu menggunakannya paralel ya, seperti di PC kita pakai paralel. Tapi untuk transmisi keluar masih banyak yang menggunakan serial untuk memastikan tidak ada kesalahan bit satu-satu itu. Tapi kalau paralel gini per blok kirim 8 itu paralel. Kemudian mode transmisi ada simplex, half duplex, full duplex. Ini pernah kita bahas nanti ya. Simplex itu satu arah, half duplex itu dua arah tapi harus bergantian, full duplex itu dua arah dan bisa bersama. Seperti telepon, email itu kan bersama. Kemudian dalam transmisi, bit itu dibangkitkan oleh apa? Mungkin Anda kalau beli kopi sih suka nanya berapa frekuensinya, suka berapa hertz, 2,4 GHz itu frekuensinya. Itu namanya frekuensi clock ini. Frekuensi clock itu untuk pembangkitan bit. Jadi si komputer ini bisa mengenerate berapa bit dalam waktu tertentu. Itu dilihat dari frekuensi clock. Karena batas awal dan batas akhir, ini batas awal batas akhir dari bit itu ditandai dengan clock. Semakin clock itu cepat berarti bit bisa diciptakan dengan cepat. Nah, ini seperti ini. Ini frekuensi clock. Nanti bisa terjadi tidak sinkron antara frekuensi clock pengirim dan penerima. Kalau kecepatannya berbeda. Itulah nanti berperan namanya sinkronisasi. Jadi kalau transmisi itu nanti ada yang asinkron, ada sinkron. Kalau yang sinkron itu frekuensi clock pengirim dan penerima sama. Tapi kalau asinkron tidak sama, maka nanti ada mekanisme sinkronisasi. Oke, nanti ini kita skip saja ya. Nah, sinkronisasi itu akan banyak dibahas nanti di Jarkom. Banyak metode sinkronisasi itu. Diangkat naik bisi ya, ngegores ya lah. Nah, nanti mekanisme parity check ya, bit tambahan untuk mengecek ada error atau tidak karena ketidaksinkronan tadi, itu akan dibahas di Jarkomlab lebih jauh. Ada namanya bit parity atau parity code. Jadi menambahkan bit tertentu untuk pengecekan. Teman Anda ada yang tugas akhir ini, tugas akhir. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kita skip saja mekanisme pengecekan. Di Jarkomdat akan dibahas lebih jauh. Menggunakan parity, menggunakan banyak nih metodenya ya. Nah, kalau transmisi sinkron itu gampang. Transmisi sinkron itu sudah frekuensi. Nggak usah. Nah, kalau transmisi sinkron itu berarti frekuensi clock pengirim dan penerima sama. Ini relatif lebih aman dari proses error, dari adanya error.
Tapi memang tidak bisa dipastikan pengiriman itu tidak ada error. Apalagi kita tidak bisa ngeset bahwa frekuensi clocknya harus sama nih antar perangkat di mana-mana, ya nggak bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, format sinyal itu ya, bisa analog, bisa digital. Sinyal itu ya, sinyal digital, sinyal analog. Sinyal digital signaling atau pensinyalan digital. Kalau digital signaling itu butuh encoder decoder untuk mengkodekan. Ini asalnya dari data digital, dari deretan bit stream, kemudian dikodekan baru ditransmisikan sinyalnya yang sudah dikodekan. Kemudian nanti akan didekode lagi oleh decoder dan jadi deretan data lagi. Nah, kalau pensinyalan analog, datanya nanti dari data digital, misalkan dari komputer, kemudian dimodulasi istilahnya. Kalau tadi decoding, ada encoder, decoder. Kalau ini dimodulasi, ada modulator, nanti ada demodulator. Kalau transmisinya, pensinyalan analog. Kalau tadi pensinyalannya atau transmisinya digital. Transmisi data sendiri itu bisa analog, bisa digital. Jadi nanti bicara tuh ada data, ada sinyal. Nah, sinyal itu nanti ada analog, ada digital. Data juga ada analog, ada digital. Data analog bisa ditransmisikan secara analog, bisa juga ditransmisikan secara digital. Data digital bisa ditransmisikan secara digital, juga bisa ditransmisikan secara analog. Tapi perlu pengolahan di sini nih, di tengah-tengah. Nah, ada proses dulu pengkodean atau modulasi. Nah, ini contoh dari data analog ditransmisikan secara digital. Jadi pensinyalan secara analog, berarti pensinyalan analog sinyal. Contoh perangkatnya apa? Telepon yang standar ya, bukan telepon digital. Ini telepon yang standar, ini pensinyalan analog yang standar dulu. Ada juga datanya asalnya data digital nih, dari komputer misalkan, data digital mau dikirim dalam jaringan telepon, dalam sistem pensinyalan analog, maka dia dimodulasi namanya dengan modem. Ini perangkatnya untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Kalau dari data analog menjadi sinyal analog, contohnya telepon. Nanti kalau dari datanya ini data ya. Dari data analog ya, menjadi sinyal digital. Kalau transmisinya mau digital, maka ada kodek namanya, coder decoder. Kalau dari datanya sudah digital, mau ditransmisikan secara digital dengan pensinyalan digital, maka di sini ada namanya digital transmitter. Beberapa perangkat. Jadi ada dari analog to digital, digital to analog, digital to digital. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita bahas transmisi data pada kanal digital. Jadi pensinyalan digital. Nah, karena pensinyalan digital, maka yang kita bahas adalah pengkodean. Nah, ini coder. Pakai coder decoder. Itu dari data analog ditransmisikan secara digital. Ada berapa jenis pengkodean? Ada return to zero. Ini contoh, sebetulnya lebih banyak dari ini. Nanti di Jarkomdat akan dibahas. Ada RZ, ada NRZ, NRI ya, atau NRZI, non return to zero inverted. Ada Manchester, differential Manchester, automatic mark inversion, ada EMI ya, disebutnya bipolar EMI, dan banyak teknik pengkodean yang lainnya yang dipakai di dalam standar-standar komunikasi data kita. Mekanisme pembentukan sinyal di atas disebut dengan line coding, pengkodean baris. Oke, kita lihat caranya gimana. Yang pertama adalah pengkodean yang cukup sederhana, yaitu return to zero. Return to zero itu ini termasuk teknik bipolar encoding. Apa itu bipolar? Bipolar itu dia punya polaritas positif, polaritas negatif, dan nol. Itu namanya bipolar encoding. Jadi ada non polar, ada bipolar,
ada polar saja. Kalau polar itu punya positif dan negatif, ada polaritas. Kalau bipolar ada positif, negatif, ada nol. Kalau non polar ya tidak ada perbedaan polaritas. Kalau positif positif aja. Negatif negatif. Nah, non return to zero itu termasuk bipolar karena dia ada positif, ada negatif, ada nol. Terus gimana kodenya? Kodenya sederhana. Lihat saja ke sini ya. Saya tak perlu menjelaskan ini, langsung saya jelaskan di gambar. Dan ini termasuk teknik penggodaan yang sederhana, ya, sederhana diterapkan pada komunikasi perangkat perekam. Perangkat perekam. Jadi 3 level sinyal, yaitu positif, negatif, nol. Ini, jadi kalau bit 1, bit streamnya 1, maka akan dibentuk sinyalnya itu seperti ini. Positif, di tengah-tengah bit, return to zero, nah, makanya judulnya return to zero, yaitu di 0, kemudian itu bit 1. Kalau bit 0 negatif, return to zero. Jadi 0. Jadi paham ya, kalau bit 1 positif ke 0, itu bit 1. Kalau negatif ke 0, ini negatif, ini ke 0, ini bit 0. Jadi kalau ada deretan bit stream seperti di atas, 100 1101, maka bentuk sinyal yang harus dikirimkannya adalah seperti ini. 1 berarti positif 0, 0 berarti negatif 0, 0 lagi negatif 0. Kemudian ketemu 1, maka naik dia 1 0. Ketemu 1 lagi naik lagi 1 0, positif 0. Kemudian ketemu bit 0 berarti 0 negatif ke 0. Gitu. Seperti itu. Jadi ada transisi di tengah bit, ada transisi di awal bit. Transisi di awal bit seperti apa? Contoh ini ya, yang ini. Dari 0 ke 1 ada transisi. Karena 0 itu negatif ke 0 dan 1 itu positif ke 0, maka ada transisi di sini. Ke atas dulu dia, ke atas, ke positif, baru turun lagi jadi. Seperti itu return to zero. Nah, ini contoh reset encoding dengan return to zero. 0 negatif ke 0, 1 positif ke 0, 0 negatif ke 0, dan seterusnya begitu. Jadi di sini ada transisi di tengah bit ya, yang digunakan juga sebagai sinkronisasi dan juga merepresentasikan bit. Ada transisi di antar bit, ya, di antar bit. Nah, kalau transisi di tengah bit itu bisa digunakan untuk sinkronisasi dan juga dia merepresentasikan bit itu sendiri. Ya, karena polanya tetap 0 berarti negatif ke 0 ke atas berarti. Kalau 1 ke bawah dari positif ke 0 itu transisinya. Nah, yang kedua, non return to zero level. Jadi tidak ada return ke nilai 0, hanya positif dan negatif saja. Ini juga paling umum dan paling mudah ya. Tegangannya konstan selama interval bit. Jadi kalau tadi berubah di tengah bit, kalau ini konstan selama interval bit. Selama interval bit konstan. Nah, ini kita lihat. Di dalam NRZL, the level of the signal is dependent on the state of the bit. Jadi tergantung state of the bit. Nah, NRZL ya, kita lihat NRZL langsung gambarnya. Nah, ini NRZL. Jadi kalau 0 dia positif, ya representasi positif. Kalau 1 dia negatif, begitu aja. Tidak ada return to zero. Jadi 0 dilewat saja. Jadi dia positif, terus ke negatif. Ketemu 0 lagi, 0 itu positif ke atas, berarti ada transisi di sini. Ketemu 0 ya lanjut, karena 0 di positif. Ketemu 1 ke bawah. Gitu. Ini sederhana NRZL, non return to zero level. Beda dengan NRZI. Kalau NRZI ada inverted, di invert. Ketemu 1 itu ada transisi, diubah. Sehingga bit 1 di NRZI itu tidak selalu sama. Bisa positif, bisa negatif. Saya nggak jelaskan di narasi sini ya. Ini saya langsung jelaskan di gambar. Jadi Anda bisa baca. Ini NRZL seperti itu ya. 0 di atas, 1 di bawah. Kalau NRZI 0 ini. Pertamanya 0. Ketemu 1, bawah dia. Ada transisi di sini. Pokoknya setiap ketemu bit 1, sinyal yang dibentuk melakukan transisi dulu, transisi ke bawah.
Ini NRZ. Ketemu 0, tidak ada transisi, lanjut di sini. Lanjut di bawah. Ketemu 0 lagi, lanjut. Ketemu 1, ganti, ada transisi ke atas. Ketemu 1 lagi, ganti lagi, ada transisi ke bawah. Ketemu 1 lagi, ganti lagi ke atas. Selanjutnya terakhir ketemu 0, lanjut. Ketemu 1 berubah, ketemu 0 lanjut. Itu NRZ. Oke, sini ada yang tanyakan nggak? Jadi bentuk sinyalnya nanti begitu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Nah, pengkodaan ini juga bagian dari soal UAS. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Paham? Tidak ada, saya lanjut lagi. Nanti UAS ya tidak ada kesempatan bertanya. Keuntungannya NRZ itu ya sederhana, ya, mudah untuk engineer membuat perangkatnya, mudah melepaskan sifat polaritas, mengganti polaritas itu gampang. Dan ini cukup bagus juga dari sisi bandwidth. Tapi kerugiannya apa? Kerugiannya ada komponen DC. Komponen DC kok merugikan? Iya, komponen DC itu merugikan. Kalau ada noise, dia akan menguatkan noise, ikut naik ya. Kurangnya kemampuan sinkronisasi. Itu NRZ. Yang non return to zero itu kurang kemampuan sinkronisasi. Beda dengan yang RZ tadi, return to zero. Ada kemampuan sinkronisasi karena ada transisi di tengah bit. Oke, kita lewat ini. Nah, a good encoded digital signal must contain a provision for synchronization. Jadi memang pengkodean digital yang bagus itu yang punya ini ya, penanda untuk sinkronisasi. Berikutnya lagi, ada yang namanya Manchester encoding, pengkodean Manchester. Mohon maaf buat pendukung Liverpool ini, yang ada Manchester pengkodeannya. Mungkin nanti kalau Anda bikin teknik yang baru, bisa Anda namai Persib encoding buat Boboto. Atau the Jack encoding. Nah, ini Manchester encoding ya. Manchester encoding itu, ini mirip RZ. Ya, mirip RZ. Cuman kalau RZ itu 1 dari positif ke 0. Kalau ini positif ke negatif itu 0. Kalau tadi 1 itu positif ke 0. Kalau 0 itu negatif ke 0. Kalau 0 negatif ke 0. Itu RZ. Tapi kalau Manchester kalau 0 itu positif ke negatif, plus ke min. Kalau 1, min ke plus, naik kalau 1. Dan naiknya bukan sampai ke 0, tapi langsung ke atas. Jadi tinggal ngubah kalau ada deretan 01, 00, 11, 10, maka 0 tinggal ganti positif ke negatif. 1 negatif ke positif. Kemudian 0 positif ke negatif. Ketemu 0 lagi, tetap dia harus ke atas dulu karena 0 itu positif ke negatif. Nah, ini ada transisi tapi tidak konsisten transisinya. Kadang ada transisi, kadang tidak. Nah, kemudian ketemu 1, ya 1 kan negatif ke positif, lanjut. Ketemu 1 lagi, ya turun karena 1 itu dari negatif ke positif. Dan seterusnya begitu, konstan ngikutin aturan. Itu Manchester encoding. Dan itu distandarisasi oleh IEEE 8023. Jadi in Manchester encoding, the transition at the middle of the bit is used for both synchronization and bit representation. Jadi dalam Manchester encoding ada transisi di tengah bit, yang ini digunakan untuk sinkronisasi dan juga sebagai representasi bit, sama dengan RZ. Yang berikutnya lagi adalah differential Manchester. Pengkodean differential Manchester. Differential Manchester itu ini kalau ketemu 0 dia transisi. Jadi kalau ketemu 0 nih. 0 itu kan tadi 0 itu adalah dari positif ke negatif. Nah, ini pertama-tama ketemu 0, maka langsung transisi dulu, turun dulu gitu. Harusnya tadi dari positif ke negatif, transisi dulu jadi negatif ke positif. Tadi kalau ketemu 1 lanjut. Positif ke negatif. Ketemu 0 harus transisi, pindah ke atas kan.
dari bawah terus pindah ke atas. Pokoknya harus berubah, adanya transisi itu harus berubah polaritas. Jadi ke atas dulu jadi positif ke negatif. Ketemu 0 lagi, transisi ke atas lagi, dia pindah polaritas. Positif ke negatif. Ketemu 1 itu tidak perlu ada transisi, jadi lanjut. Naik ke atas, ketemu 1 lagi lanjut ke bawah, ketemu 1 lagi lanjut ke atas, ketemu 0 transisi. Begitu. Jadi kalau di sini yang ada transisi itu kalau ketemu 0 maka dia transisi. Ada perubahan polaritas. Itu diferensial Manchester. Nah, itu beberapa teknik pengkodean ya, dan ini distandarisasi oleh IEEE 8025. Nah, ada bit transisi di sini ya, yaitu at the middle of the bit. Transisi di tengah bit ini dipakai untuk sinkronisasi, tapi tidak merepresentasikan data. Kenapa tidak merepresentasikan data? Karena tidak konsisten. 0 itu bisa atas ke bawah, bisa bawah ke atas. Pokoknya kalau tidak konsisten, bisa berubah-ubah, itu berarti tidak merepresentasikan bit, tidak merepresentasikan data. Transisinya itu. Kekurangan kelebihannya ada ya, yang bypass pola. Ini bisa dibaca saja lah kekurangan kelebihannya. Yang jelas kelebihannya itu mengandung bit-bit sinkronisasi, memudahkan untuk sinkronisasi. Kelebihannya tidak ada komponen DC. Dapat melakukan pendeteksian kesalahan lebih mudah karena ada bit sinkronisasi. Tapi kekurangannya ini jelas akan lebih sulit ya, diimplementasikan, perangkatnya lebih rumit. Perlu bandwidth yang lebih lebar karena banyak transisi. Kecepatan modulasi rata-rata 2 kali lebih besar dari NRZ kalau yang Manchester yang diferensial. Nah, kemudian yang terakhir itu yang bipolar, contohnya adalah AMI. AMI itu gimana? AMI itu kalau ya ketemu 1 berubah-ubah polaritasnya, tapi berubahnya untuk 1 bit. Kalau tadi kan berubahnya di tengah bit ya. Ada transisi di tengah bitnya kalau Manchester dan diferensial Manchester. Kalau AMI, bipolar AMI itu kalau 0 itu di sini, di 0. Kalau 1 itu berubah-ubah polaritas. Kalau pertama ke atas, maka ketemu 1 berikutnya di bawah, ketemu 1 berikutnya di atas, 1 berikutnya lagi di bawah. Kalau 0 tetap di 0. Itu relatif mudah. Dan ini termasuk bipolar karena ada polaritas positif, negatif, dan oke. Mana yang terbaik? Ya, yang terbaik itu banyak pertimbangan. Harus pakai line coding yang mana? Banyak pertimbangan. Yang pertama dari sisi spektrum frekuensi sinyal. Jadi nanti ada DC atau tidak, ada komponen DC atau tidak, itu diperhitungkan ya dalam pengembangan teknologi transmisi. Kemudian ada bit sinkronisasi atau tidak, itu juga diperhitungkan untuk kalau ini perbandingan spektrum frekuensi dari beberapa teknik line coding. Nah, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Sebelum kita bahas poin yang terakhir. Dari yang barusan minimal ada 1 soal. Dan yang dari yang akan saya jelaskan minimal 1 soal lagi untuk UAS. Ada yang tanyakan dulu nggak? Tanya Pak, di slide yang 117 itu gimana? Ini hanya karakteristiknya saja ya. Karakteristik dari spektrum frekuensi untuk beberapa teknik line coding. Ini menunjukkan power density aja. Kalau NRZ, sinyal NRZ itu energinya terkumpul di awal. Nah, kalau sinyal bipolar, nah ini begini bentuknya, bergeser ke kanan. Kalau Manchester begini, dari sisi energi lebih terdistribusi di Manchester. Ini lebih ke melihat karakteristik power of density, kepadatan dayanya. Oh iya Pak, terima kasih. Kita lanjutkan ya, sekarang ke konsep Nyquist dan Shannon nih, terkait dengan data rate, batasan data rate. Jadi kanal itu ada yang noiseless, kanal yang diasumsikan tidak ada noise, ada yang kanal yang diasumsikan mengandung noise atau noisy channel. Kalau bicara kanal dengan noise, tanpa noise, ya noiseless, itu dipakai aturan Nyquist bitrate. Untuk ngitung berapa bitrate maksimum dan sebagainya menggunakan rumus Nyquist pendekatan. Dia tidak memperhatikan noise.
karena dianggap kanal bersih dari noise. Kalau Xenon menganggap menghitung kapasitas atau bitrate-nya itu dengan melibatkan noise, dengan melibatkan unsur noise. Terus nanti dari dua persamaan ini bisa dikombinasikan. Kita lihat. Bicara kapasitas kanal. Kapasitas kanal itu apa sih sebetulnya? Kapasitas kanal itu kan ya berapa kemampuan kanal melewatkan bit. Mirip-mirip dengan istilah yang disebut dengan data rate. Jadi ada beberapa konsep yang mirip. Ya, kapasitas kanal, data rate, bandwidth, noise, error rate. Data rate, bandwidth itu mirip. Bandwidth dalam digital satuannya juga BPS, berapa bit per detik. Data rate juga sama, laju data berapa bit per detik yang bisa dilewatkan. Kalau kapasitas kanal ini juga sama, bicara bitrate juga, bicara berapa bit per detik kapasitasnya mampu dia lewatkan. Terus nanti ada konsep noise. Noise itu ya rata-rata noise sepanjang jalur yang dilewati. Dan ada laju error. Laju error itu bicara soal perubahan bit dari 1 jadi 0, 0 dari 1 itu kan error. Misalkan mengirim 1000 bit, terus ada 2 yang error. Ya, harusnya 1 jadi 0, misalkan yang 0 jadi 1, ada 2 bit yang error, maka lajunya adalah 2/1000. 2/1000 itu error rate. Nah, sekarang kita lihat dulu batasan dari band Nyquist yang disebut dengan Nyquist bandwidth. Jadi menurut Nyquist ya, bila rate sinyal transmisi adalah 2B, misalkan laju sinyal transmisinya 2B rate-nya, maka suatu sinyal dengan frekuensi tidak lebih besar dari B cukup memadai untuk menghasilkan rate sinyal. Jadi kalau ingin menghasilkan rate sinyal 2B, maka frekuensinya cukup B saja. Cukup B. Itu menurut Nyquist. Jika sinyal yang ditransmisikan berupa biner, maka data rate yang bisa didukung oleh B hertz tadi, frekuensi B hertz tadi adalah 2B BPS. Kalau biner. Berapa bitrate-nya? Ya 2 kali B, 2 kali frekuensi. Itu bitrate-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan bukan biner, multi level sinyal, maka persamaan matematis Nyquist berubah jadi 2 log M. Jadi asalnya adalah 2 kali B. B itu adalah frekuensinya. Ya. Frekuensinya 2B kali 2 log M. Ini dasar. Kalau misalkan biner, M-nya itu 2. 2 level sinyal. 2 log 2 kan 1, berarti 2B saja. C-nya itu 2B. C itu apa? Bitrate. C itu adalah bitrate-nya atau kapasitas kanal. Seperti itu. Ini menurut Nyquist. Contoh, ya, sebuah kanal noiseless dengan bandwidth 3000 Hz. Apa ini yang 3000? B. B-nya 3000 Hz. Transmisikan sebuah sinyal dengan 2 level sinyal. Berarti M-nya 2. Ini M. Jadi hasilnya adalah berapa bitrate-nya? Maksimum bitrate. 2 kali B kali log basis 2 dari M. M-nya 2. 2 log 2 itu 1. B-nya 3000. Maka 2 kali 3000, 6000 BPS. Itu maksimum bitrate yang bisa dilewati. Berikutnya lagi. Ya. Ini noiseless channel yang sama. Mentransmisikan sinyal dengan 4 level sinyal. Maka M-nya 4. Jadi 2 kali B kali 3000 dikali log basis 2 dari 4. Karena 4 level sinyal. Karena 4 maka ini jadi 2 pangkat 2. Log basis 2. Berarti berapa? 2. Kan 2-nya ini pindah ke depan. Jadi 2 kali 2 log 2 kan 2. Jadi 2 kali 3000 kali 2. Hasilnya 12.000 BPS. Jadi kalau level sinyal dari sini kelihatan ya. Kalau level sinyalnya meningkat, maka bitrate-nya juga meningkat. Karena berbanding lurus. 2B kali log M.
berbanding lurus secara logaritmis karena di dalam log M-nya. Nah, yang kedua, Shannon capacity, mengukur berapa kapasitas kanal atau bitrate yang bisa di maksimum bitrate kalau kanalnya itu ada noise. Kalau ada noise, maka ada konsep yang diperkenalkan oleh Shannon yaitu SNR atau SNR, signal to noise ratio, perbandingan daya sinyal dengan daya noise. Apa SNR? SNR itu adalah daya sinyal per daya noise. Ini SNR. Nah, dalam perhitungan SNR biasanya dinyatakan dalam desibel, satuan desibel. Kalau satuan bel terlalu besar, maka diubah satuan itu menjadi desibel. Kalau dalam satuan desibel, maka dikalikan 10 log. Jadi 10 log SNR. Lognya log basis 10 kan. SNR-nya dilogkan, log basis 10. Kemudian dikasih 10, maka jadilah itu SNR dalam satuan desibel. Nah, kalau menurut Shannon, ya, kapasitas kanal itu atau maksimum bitrate itu C adalah B itu frekuensinya tadi ya, dikali 2 log 1 plus SNR. SNR ini masih asli, bukan desibel, ya, belum desibel. SNR doang, yaitu signal power per noise power, perbandingan daya sinyal per daya noise. Contoh, ya, contoh. Nah, misalkan sebuah extremely noisy channel, ya, kanal dengan noise yang ekstrim, which the value of the signal to noise ratio is almost zero. Artinya kalau noise-nya ekstrim, maka perbandingan daya sinyal dan daya noise-nya itu 0. Kenapa daya sinyal per daya noise-nya 0? Signal per noise-nya 0, karena apa? Noise-nya sangat tinggi, sangat besar noise-nya, sehingga S per N-nya itu 0. Nah, dengan kata lain, noise is so strong, ya, sangat besar, terbesar, ya, di dalam itu untuk melewatkan sinyal. Nah, untuk channel dengan kapasitas channel ini, maka kapasitasnya bisa dihitung dengan C sama dengan B log 1 plus SNR. Pokoknya kalau ngomong-ngomong kanalnya bernoise, rumusnya yang dipakai yang Shannon. Jadi B log 2 kali 1 plus 0. Kenapa 0? Karena SNR-nya 0. Almost zero. Ini tinggal diselesaikan B log 2 kali 1 sama dengan B kali 0. Ini kan log 1 itu 0. Jadi 0. Artinya apa ini? Kalau C-nya 0 itu artinya apa? Maksimum bitrate-nya 0. Artinya nggak ada data yang bisa dilewatkan di kanal itu. Karena terlalu ekstrim noise-nya. Gitu ya, ini bisa dipahami ya. Kalau C-nya 0, artinya nggak ada data yang bisa dilewatkan. Maksimum bitrate-nya 0, berarti nggak ada data yang dilewatkan di kanal. Apa? Oh, karena ini extremely noisy channel. Kanal dengan noise yang sangat ekstrim. Oke, kita lanjut lagi dengan latihan satu lagi. We calculate the theoretical highest bitrate of the regular telephone line. Kita dapat menghitung ya secara teori bitrate tertinggi atau bitrate maksimum dari line telepon yang reguler, line telepon biasanya. Sebuah line telepon itu normalnya mempunyai bandwidth 3000 ya, dari 300 sampai 3300. The signal to noise ratio is usually 3162. SNR-nya, perbandingan sinyal dan noise-nya 3162. The signal to noise ratio. Nah, maka untuk kanal ini kapasitasnya dihitung dengan B log 2 1 plus SNR. Jadi 3000. 3000 ini rentang frekuensinya. Dikali log 2 1 plus 3162. Jadi 3000 log basis 2 3163. Ya, dicari ini 3163-nya. Log basis 2-nya 11,62. Kalau saya dalam soal nanti nggak akan menggunakan, diusahakan membuat soal tidak perlu menggunakan kalkulator. Nanti tidak boleh menggunakan. Kalau dari bayar gimana? Di kontak lagi. Siapakah ini?
Kita lanjutkan lagi. 3.000 kali 11,2 kurang lebih 34.860 BPS. Ini yang bernoise. Nah, sekarang yang kedua. Ini adalah contoh soal kombinasi. Kombinasi antara rumus Nyquist dan rumus Shannon. Kita punya kanal dengan bandwidth 1 MHz. Bandwidthnya 1 MHz atau 10 pangkat 6 Hz. SNR-nya 63. SNR 63. Katanya berapa nih? Coba cari pendekatan berapa bitrate dan berapa level sinyal yang digunakan. Oke. Sekarang kita lihat ada SNR. Rumus apa yang dipakai? Halo? Ada sinyal to noise ratio, ada noise, berarti rumus apa yang dipakai? Rumus Nyquist apa rumus Shannon? Halo? Shannon. T sama dengan B log basis 2 1 plus SNR. Ini yang dipakai. Rumus Shannon. B-nya 10 pangkat 6. SNR-nya 63. Dari sini dapatlah nanti 6 Mbp. Berapa mega? Ini ada 10 pangkat 6. Log 2, log basis 2 dari 64. Berapa? 64 itu adalah 2 pangkat 6. Ya kan? 2 pangkat 6. Maka 6 ini nanti pindah ke depan. Jadi nanti 2 log 2-nya 1, 6-nya kali ke depan. Jadi 6 kali 10 pangkat 6. Jadi kali ini. Jadi 6 Mbps. Udah dapat tuh C. Tapi ditanya lagi pertanyaan berikutnya. Berapa sinyal level? Nah, kalau ini kita pakai yang Nyquist. Kalau udah ngomongin berapa level sinyal. Ya, yaitu apa? C sama dengan 2B log M. Basis 2M atau L, di sini dituliskan L, bisa L bisa M lah. L itu level sinyal maksudnya. 6, C-nya kan 6, masukin dari yang kita peroleh tadi. 6 mega sama dengan 2B, 2 kali B-nya berapa? 1 mega kan, ini 10 pangkat 6. Gitu. Ini 6 mega, ini meganya bisa coret ya. 2 kali B dikali log 2L. Nah, nanti dapat L-nya 8. 6, ini 2, coret kan jadi 3. 3 sama dengan log basis 2 dari L. Gitu. Berapa log basis 2 dari L? Supaya dapat 3, berarti L-nya berapa? 2 pangkat 3. 3 sama dengan log 2 dari 2 pangkat 3. Ini kan hasilnya 3. Ini ingat aja rumus log-logan ya. Rumus log-logan, kalau misalkan ada A log B sama dengan C, ya, maka B sama dengan apa? A pangkat C. Ya, ini rumus log ini harus diingat ya, rumus log. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. B sama dengan A pangkat C. Itu 8 berarti. 8 level sini. Oke, sampai sini aja. Ada yang ditanyakan? Terakhir ini jenis-jenis impairment, pelemahan, gangguan sinyal, bisa pelemahan, bisa distorsi atau penyimpangan, bisa noise atau penambahan sinyal. Atenuasi itu jadi lemah sinyalnya. Nah ini attenuation, distortion, noise. Atenuasi itu melemah, maka solusinya menggunakan amplifier, penguat. Kemudian ada yang namanya noise. Noise itu penambahan sinyal yang tidak diinginkan, karena noise itu artinya kan sinyal yang tidak diharapkan kehadirannya. Nah, jadi kita jangan jadi sinyal bagi kehidupan orang lain. Nah, yang tidak diharapkan kehadirannya. Noise itu sinyal yang tidak diharapkan kehadirannya dan menambah ke sinyal asli, itu noise. Ada yang disebut thermal noise. Thermal noise suhu, akibat suhu panas, dan itu terdistribusi normal, atau disebut dengan white Gaussian noise. Ada intermodulation noise, macam-macam noise. Noise akibat intermodulasi. Kemudian ada crosstalk, noise dari sebelah yang pindah jalur. Ada impulse noise atau draw noise.
draw impulse seperti adanya petir. Dia singkat durasinya tapi tinggi amplitudenya. Gitu. Itu noise. Jadi ada distorsi. Nah, kalau distorsi itu penyimpangan. Dan ini yang akan menyebabkan juga error. Ini contoh penyimpangan kayak gitu. Jadi ini komponen sinyal aslinya diurai jadi 3 harmonik, ditransmisikan. Nah, misalkan ada sinyal yang bergeser pasanya nih. Ketika dijumlah lagi ketiganya, maka jadi begini, terdistorsi sinyalnya bentuk. Karena ada yang bergeser pas. Itu distorsi. Terus kalau yang pertama tadi pelemahan sinyal. Biasanya diukur daya di penerima jadi lebih kecil, itu berarti ada pelemahan sinyal. Dan pelemahan sinyal ini juga bisa dihitung dalam bentuk desibel. Ini yang paling mudah. Ya, paling mudah. Contoh, ya, ada sinyal merambat melalui medium, ya, kemudian its power is reduced to half. Tereduksi, ya, setengahnya. Berarti P2-nya itu setengah dari P1. Ya, P2 setengah P1. Berapa atenuasinya atau loss of power-nya? Nah, ini juga menggunakan rumus log. 10 dikali 10 log P2 per P1. P2 itu di penerima. Jadi 10 log, nah, karena P2-nya adalah setengah P1, maka kita ganti jadi 0,5 P1. 10 log setengah P1 per P1, jadi 10 log 0,5. Hasilnya kurang lebih 10 kali minus 0,3 sama dengan min 3 desibel. Artinya ini terjadi pelemahan sebesar 3 desibel. Tanda min ini menunjukkan pelemahan. Menunjukkan adanya pelemahan. Gitu. Kalau misalkan di penerimanya ternyata 10 kali P1 menguat 10 kali lipat, ya, tinggal masukin berarti P2-nya 10 P1. P1 berarti dia naik 10 desibel. Ini satuannya desibel. Nah, kalau misalkan ada naik ada turun kayak gini, berapa totalnya tinggal dijumlahkan enaknya kalau pakai desibel. Misalkan dari poin 1 ke poin 2 itu turun minus 3 desibel. Terus dikuatkan nih dengan amplifier sampai titik 3 naik 7 desibel. Dari titik 3 ke titik 4 turun lagi 3 desibel, ada minus 3 desibel. Berapa total atenuasinya? Ya dijumlahkan aja, minus 3 tambah 7 dikurangi 3 lagi sama dengan 1. Jadi secara total naik 1 desibel. Secara total. Jadi tinggal jumlah seperti itu. Oke, sampai sini aja. Ada yang tanyakan nggak? Itu materi yang akan keluar untuk UAS diantaranya itu. Minimal 2 soal keluar dari pertemuan sekarang minimal ya, bisa juga 3 soal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya akan kirim sekarang slide gabung dengan slide yang kemarin. Kita akan foto dulu ya. Tolong dinyalakan dulu, mau saya capture ada berapa slide.